Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 21, teksnya ayat 11 sampai 22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 14. Daud mendengar bahwa Rizpah binti Aiah berjaga mayat mereka. Jadi Daud membawa tulang-tulang Saul dan Yonatan dari Yabes Gilead. Dan Rizpah dan orang-orang Gideon menguburkan itu dengan 7 anak di dalam kubur Kish. Paragraf yang kedua ayat 15 sampai 22. Terjadi lagi perang di antara Filistin, tetapi Daud menjadi letih lesu dan menjadi gangguan kepada orang Israel. Tapi Tuhan memakainya orang-orang Daud, tetapi bukan lagi melalui Daudnya. Kesimpulannya, Daud mendengar bahwa Rizpah binti Aiah, gundik Saul, berjaga mayat mereka. Jadi, Daud membawa tulang-tulang Saul dan Yonatan dari Yabes Gilead. Dan orang-orang Benyamin menguburkan 7 orang keturunan Saul bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya di tanah Benyamin di Jela di dalam kubur Kish. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Kemudian terjadi lagi perang di antara Filistin. Tetapi Daud menjadi letih lusu karena statuannya dan menjadi gangguan kepada orang Israel. Tetapi pahlawan-pahlawan tentara Daud tewaskannya keturunan raksasa di Gatnya. Ajaran tentang Allahnya. Setelah 7 keturunan Saul dibunuh oleh orang Gibeon dan dikuburkan bersama-sama dengan Saul dan Yonatan, Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Memang orang-orang Gibeon pun juga ada hatinya susah, tetapi keluarga Saul pun juga ada hatinya susah itu. Memang ada dendamnya. Tetapi pada waktu itu semuanya dibereskan, Tuhan akhirnya mengabulkan. Sehingga kita harus mendengarnya semua orang. Dan semua orangnya harus bereskan hatinya di dalam Tuhan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud mendengar perbuatan Rizpah binti Aiah, gundik Saul, yang menjaga mayat keluarga Saul dari burung-burung atau binatang-binatang. Jadi dia membawa tulang-tulang Saul dan Yonatan dari Yabes Gilead supaya menguburkan bersama-sama dengan 7 orang. Dan ketika terjadi lagi perang di antara Filistin, Daud menjadi letih lesu dan menjadi gangguan kepada orang Israel. Karena dia sudah menjadi tuannya. Kedua, orang-orang Benyamin menguburkan 7 orang keturunan Saul bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Jela di dalam kubur Kis. Abisai, anak Zeruya, datang menolong Daud, lalu membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Keempat orang keturunan raksasa di Gad, Goliat, Saf, seorang yang tinggi perawangnya, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orang Daudnya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan membiarkan orang-orang yang sakit hati usaha akan menolong mereka supaya Tuhan mengabulkan doa Anda. Kalau kita biarkan sakit hati, Tuhan tidak akan mengabulkan, tidak akan menjawab. Kita harus bereskan sakit hati mereka. Kedua, jangan menjadi beban bagi jemaat dan rombongan Anda dengan tetap menanggung tugas diri sendiri. Usaha akan membagi tugas dengan orang-orang lain. Banyak orang masih berpikir, itu harus saya sendiri menanggung. Namun tidak, harus itu bersama-sama.
Jangan lupa, bukan hanya Daud saja memukul kalah Goliat raksasanya itu. Pada zaman itu, ada beberapa pahlawan yang sudah menewaskan raksasa dari Ganya. Itulah Tuhan sedang mengirimnya orang-orang yang kerjasama. Akhirnya praktek hari ini, akuilah kelemahan dan yang tidak sempurna, dan membagi tugas dengan sesama sekitar Anda, supaya menghasilkan buah yang baik dalam kerjasama. Orang Kristen harus kerjasama, bukan kerja sendiri. Inilah kehidupan orang Kristen. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.